Hai hai hai. Selamat datang kembali di channel Min Donghua. Kali ini kita akan melanjutkan cerita Donghua, Battle Troop Jihive. Pada saat ini, seluruh formasi berputar dengan gila-gilaan dan energi kekerasan menyebar darinya. Seolah-olah energi kekerasan itu akan menghancurkan semua yang ada dalam formasi. Kemudian cahaya dingin yang tak terhitung jumlahnya muncul di dalam formasi. Melihat itu, Xiaoyan akhirnya pulih dan segera mundur dari formasi dengan cepat. Setelah formasi tersebut memadatkan bilah cahaya merah tak terlihat, dia langsung melesat ke arah pria itu. Dan Xiaoyan yang telah mundur dari formasi akhirnya mendapatkan kembali ketenangannya. Saat ini Xiaoyan mengabaikan luka-lukanya dan matanya tiba-tiba berubah seiring waktu. Segera nyala api putih menyebar dari tubuh Xiaoyan dan lautan api menyelimuti dan mengelilingi formasi. Kali ini Xiaoyan menggunakan domain Bayan. Jelas, Bayan adalah kekuatan yang dibutuhkan Xiaoyan saat ini. Dengan menggunakan nafas Bayan, sekarang Xiaoyan memiliki 10.000 alam dewa api dan menggunakan Bayan untuk memperluas domain dewa abadi. Pada saat yang sama, saat sosok pria itu mundur, dia tiba-tiba berhenti. Setelah mengerahkan kekuatannya untuk menahan ledakan dari formasi, namun di bawah domain Bayan, meskipun dampaknya hanya sesaat, tapi itu sudah cukup bagi bilah cahaya yang mendesis menembus tubuh pria itu, yang membuat seluruh tubuhnya segera berlumuran darah. Bahkan tubuh fisik sepertinya akan runtuh. Melihat pemandangan itu, Xiaoyan langsung menggertakkan giginya, karena ini adalah kesempatan terbaik untuk membunuhnya. Segera, Xiaoyan langsung memadatkan teratai murka Buddha 3 warna. Hanya saja dia tidak melemparkannya, tapi memegangnya di telapak tangannya. Karena meskipun teratai api murka Buddha tidak dapat membunuh keabadian dewa tingkat keempat, setidaknya itu cukup untuk melukainya jika dia menghantamkannya secara langsung ke tubuh pria itu. Hanya saja, dengan cara ini, Xiaoyan sendiri juga akan terkena dampak ledakan tersebut. Tapi ini jelas merupakan langkah pembunuhan yang sangat beresiko. Bagaimanapun dampak ledakan teratai murka Buddha juga sangat kuat. Namun Xiaoyan juga tahu bahwa ini adalah kesempatan yang bagus untuk menghancurkannya. Jadi Xiaoyan tidak boleh ragu-ragu. Karena jika Xiaoyan melewatkan kesempatan ini, mungkin dia tidak akan memiliki kesempatan lagi. Segera Xiaoyan langsung mengaktifkan 6 keinginan dan digabungkan dengan 7 tinju pembunuhan dewa. Kemudian dengan teratai murka Buddha di tangannya, kilatan cahaya guntur ekstrim menukik bersama sosok Xiaoyan dan memasuki formasi. Saat ini pria tersebut sedang mengalami pukulan hebat dari formasi pembunuhan dan matanya masih kesurupan. Tepat ketika matanya perlahan kembali jernih, dia melihat sosok Xiaoyan dengan teratai api 3 warna terpantul di matanya yang lebar, dan wajahnya penuh amarah. Kemudian, jari-jarinya tiba-tiba menegang. Pada saat yang sama, seluruh tubuh Xiaoyan terguncang dan seluruh lengannya gemetar hebat. Kemudian kekuatan teratai api murka Buddha meledak di telapak tangannya, dan langsung mengenai pria itu. Jelas, di bawah serangan mendadak ini, pria itu tidak punya waktu untuk menghindar. Sehingga nyala api yang dikompres secara ekstrim oleh Xiaoyan langsung menimpa pria itu. Tuar! Bahkan tanpa memberi pria itu bisa bernafas, tinju Xiaoyan menghantam dada pria itu yang menyebabkan 2 ledakan teredam bergema keluar. Karena sebelum penekanan dari formasi itu menghilang, semua kekuatan pria itu tidak dapat ditampilkan sepenuhnya. Jadi sebenarnya ada beberapa cara untuk membalikkan keadaan. Bahkan Tianwu yang melihat pemandangan itu tampak terkejut. Mungkinkah anak ini benar-benar dapat membunuh orang kuat di tingkat keempat? Beruang putih terkejut dan berkata, "Ini sangat berbahaya. Meskipun saya tidak berjuang keras saat itu, tetapi orang ini ternyata sangat kuat." Buaya tiran bergidik karena yang dilihatnya adalah keganasan Xiaoyan. Kalau dipikir-pikir lagi, jika konflik benar-benar terjadi pada saat itu, bahkan jika kami bertiga bergabung untuk melawannya, mungkin kami akan terpanggang oleh api orang ini.
Raja Iblis Api Hitam juga tampak ngeri saat ini. Tapi kekuatan tingkat kedua anak ini seharusnya dicapai melalui beberapa metode lain. Meski begitu, kekuatan tempur yang meledak jauh melebihi yang seharusnya. Dia sebelumnya berada di keabadian Kaisar selama beberapa waktu yang lalu, kata Tianwu dengan suara yang dalam. Sepertinya dia telah mengetahui metode Xiaoyan. Tetapi tidak peduli bagaimana anak ini menyerang dengan putus asa. Tapi untuk membunuh orang kuat yang berada di tingkat transendensi keempat itu masih mustahil. Pada saat ini, di bawah dampak ledakan keras, kedua sosok itu melesat ke arah yang berbeda hampir secara bersamaan. Yang satu tubuhnya cengkung dan tampak pucat. Semua tulang di tubuhnya sepertinya patah. Ini adalah pria Taisu dengan kekuatan tingkat keempat keabadian dewa. Dan yang lainnya adalah Xiaoyan yang disebabkan oleh reaksi balik serangannya, yang menyebabkan salah satu lengannya hampir meledak. Yang tersisa hanyalah tulang dan pakaiannya compang-camping. Dan dia tampak menyedihkan. Namun meskipun kedua belah pihak terlalu parah, tetapi tidak satupun dari mereka yang menyerah. Bagaimanapun, untuk membunuh keabadian Kaisar langkah ke-9 saja sudah sulit. Apalagi keabadian dewa tingkat keempat, karena itu bukan lagi dapat mengendalikan kekuatan aturan, tetapi transenden. Bahkan jika anak ini bisa menghancurkan tubuh lawannya, selama dia tidak dapat menghancurkan jiwanya, dia tidak benar-benar dapat membunuhnya, karena jiwa lawannya sudah menjadi jiwa yang transenden. Jadi dia harus memiliki tubuh transenden yang dapat dibangkitkan, meskipun dia mati sekarang. Tianwu segera berhenti untuk menonton. Sementara 3 monster itu mengikuti Tianwu dan mengangguk mendukung. Meskipun pria itu diambang cedera serius, tetapi aura yang dipancarkannya masih sangat kuat. Hampir segera setelah Tianwu selesai berbicara, sosok pria itu tiba-tiba berhenti. Dan terlepas dari tubuhnya yang terluka parah, dia tiba-tiba memicu badai dan meraung ke arah Xiaoyan. Pada saat ini, wajah Xiaoyan menjadi pucat dan salah satu lengannya hancur. Tapi dia tidak kehilangan kekuatan bertarungnya. Saat badai melanda, kilatan guntur ekstrim mengembun di bawah kakinya, sehingga Xiaoyan mampu menghindari badai. Namun, sebelum dia benar-benar menghindari badai itu, sebuah kekuatan tiba-tiba menghantam Xiaoyan dengan sangat serius. Saya benar-benar meremehkan kemampuan Anda, tapi hanya itu. Saya hanya tidak percaya Anda masih memiliki kekuatan untuk menghentikan serangan saya. Pria itu mengaum. Kemudian dia membuka mulutnya dan melancarkan serangan sonik lainnya. Jelas ini adalah serangan yang tidak bisa dihindari Xiaoyan, karena area yang dicangkup mungkin mencapai ribuan kaki jauhnya. Jadi saat suara itu keluar, 7 lubang di tubuh Xiaoyan langsung mengeluarkan darah. Seluruh tubuh dan jiwanya gemetar, seolah-olah jiwanya ditarik keluar dari tubuhnya, karena Xiaoyan tidak mampu bergerak. Bayangan besar itu berkumpul kembali di atas kepala Xiaoyan, mengepalkan kedua tangannya dan mengebantingkannya dengan keras ke arah Xiaoyan. Di bawah pukulan ini, bahkan tubuh dewa asli bintang 5 tidak dapat menahan kerusakan seperti itu, sehingga tubuhnya terpelintir dan sebelum lengannya yang patah pulih, Xiaoyan menyemburkan setelengkuk darah dari mulutnya. Dan seluruh tubuhnya terluka parah lagi. Melihat kondisi Xiaoyan, pria itu mencibir. Kemudian dia menghirup udara dalam-dalam beberapa kali, sehingga dadanya yang cekung langsung dipulihkan. Anda sebenarnya bisa menahan 1 pukulan dari saya. Anda cukup kuat. Sambil berbicara, pria itu mengeluarkan telapak tangannya dan langsung mencubit leher Xiaoyan yang terpelintir dan berlumuran darah. Tepat ketika melihat hidup dan mati Xiaoyan berada di tangannya, pria di depannya menggertakkan gigi karena dapat terlihat dengan jelas bahwa serangkaian serangan Xiaoyan hampir mengalahkannya, sehingga membuatnya sangat marah. Sebelum Anda mati, bolehkah saya mengetahui nama Anda? Karena sudah lama sekali sejak saya berada di Sensi, saya tidak pernah melawan orang yang kuat. Tapi di sini ternyata ada harimau yang berjongkok. Oke, lupakan saja nama. Itu sudah tidak penting lagi buat saya. Pria itu awalnya ingin menanyakan beberapa pertanyaan. Tapi setelah dia berpikir,
sepertinya tidak pantas dalam kesempatan seperti ini. Jadi dia ingin membunuh Xiaoyan secepat mungkin. Segera, kelima jarinya tiba-tiba mengerahkan kekuatan untuk meremukkan leher Xiaoyan. Dia bahkan siap menggunakan kekuatan sendiri untuk menerbangkan tubuhnya dan mengubahnya menjadi debu. Pada saat yang sama, mata Xiaoyan menunjukkan keengganan. Karena dalam situasi yang dihadapi Senshi, bagaimana dia bisa jatuh di sini? Tapi dalam situasi berbahaya seperti itu, Xiaoyan bahkan belum berpikir untuk menggunakan pagoda Shinchan Suling. Karena secara logika, jika dia dalam situasi hidup dan mati, seseorang biasanya akan datang menyelamatkannya. Jadi dalam situasi ini, Xiaoyan hanya bisa tersenyum pahit. Namun di mata pria itu, senyuman Xiaoyan merupakan penghinaan baginya. Jadi segera dia menggunakan kelima jarinya dengan sangat keras. Namun saat ini, pria itu tiba-tiba membeku dan tidak bisa bergerak. Benar saja, seseorang datang untuk membantunya. Meskipun semuanya di luar dugaan Xiaoyan, tapi semuanya tampak sesuai ekspektasinya. Sebelumnya dia menduga bahwa seseorang akan muncul untuk menyelamatkannya. Tetapi, bahkan Xiaoyan tidak dapat menebak siapa yang akan mengambil tindakan sekarang. Nah, demikianlah cerita hari ini. Terima kasih sudah menonton video Min-er sampai selesai. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.